Siang hari ini kami bersyukur Tuhan untuk kasih dan anugerah-Mu yang menyertai kehidupan kami. Tuhan memberikan kami kesehatan baik di lingkungan keluarga kami masing-masing. Dan saat ini Tuhan mengumpulkan kami, anak-anak-Mu, untuk segera akan memulai ibadah ya Tuhan. Kami yang bertugas Engkau mampukan untuk melakukan tugas kami masing-masing, dan biarlah ibadah ini boleh menjadi penyegaran iman kami seluruh anggota jemaat GKI Pemalang. Kami serahkan jalannya ibadah online ini ke dalam kasih dan kuasa-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan memohon. Amin. Shalom dan selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Sebelum kita memulai ibadah pada pagi hari ini, ada beberapa warta lisan yang akan kami sampaikan. Yang pertama, berdasarkan persidangan Majelis Jemaat tanggal 10 Juli 2020, maka Majelis Jemaat memutuskan seluruh kegiatan gerejawi masih dilaksanakan secara online sampai kondisi memungkinkan. Yang kedua, ibadah sekolah minggu dan ibadah remaja akan ditayangkan pada pukul 9 dan 10 pagi. Link akan di-share pada WA Sahabat GKI. Yang ketiga, persekutuan Kamis tanggal 6 Agustus jam 7 malam akan dilayani oleh Pendeta David Nugraring Widi. Yang terakhir, persidangan Majelis Jemaat hari ini akan dilaksanakan di gereja jam 12. Mohon dukungan semua jemaat. Demikian warta lisan pagi ini. Warta selengkapnya dapat saudara perhatikan pada WA Sahabat GKI. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Jemaat kami undang bangkit berdiri. Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Saudara, dalam liturgi pengutusan di gereja kita GKI ini terdapat formulasi arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Lalu umat menjawab, kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Tujuan dari formulasi ini jelas, bahwasanya kita semua umat harus senantiasa mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Dengan demikian, di sepanjang kehidupan kita tetap berada di jalan Tuhan, jalan kebenaran, jalan yang akan membawa kita kepada kehidupan yang benar, kehidupan yang berkenan kepadanya. Dan oleh sebab itu, marilah pada pagi hari ini kita berhimpun mengarahkan hati kita untuk menghadap tahtanya. Kita bernyanyi berhimpun semua. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi.
Damai Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Saudaraku, tema perenungan firman Tuhan pada saat ini adalah arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Tentu kalimat tersebut tidak asing di telinga kita, karena setiap akhir ibadah kita terus diingatkan untuk senantiasa mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Dengan demikian, maka di seluruh kehidupan kita, muaranya atau sumbernya adalah Tuhan yang akan memampukan kita hidup di jalan kebenaran, hidup yang senantiasa berdampak pada relasi yang baik dengan Tuhan, sesama, dan juga dengan makhluk ciptaan yang lain. Namun saudaraku, pertanyaannya sekarang adalah, sudahkah kita sungguh-sungguh mengarahkan hati kepada Tuhan, sekalipun setiap minggu kita senantiasa berkomitmen mengarahkan hati kepada Tuhan? Jika kita menjawab sudah, mengapa seringkali hidup kita jauh dari kehendak dan perkenanannya? Oleh sebab itulah, mari mulai saat ini bersungguh-sungguhlah dalam mengarahkan hati kepada Tuhan. Teruslah berserah kepadanya, dan jangan ragu tinggalkan nikmat dunia ini. Ingat apa yang diserukan Nabi Yesaya yang dicatat di dalam Yesaya 55 ayat 3 yang berbunyi demikian. Sendengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku. Dengarkanlah, maka kamu akan hidup. Aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu menurut kasih setia yang teguh yang kujanjikan kepada Daud. Saudaraku,
Kembali kita tundukkan kepala kita, tersungkur di hadapan tahta Tuhan, dan akuilah segala dosa dan kesalahan kita secara pribadi. Seru pengakuan dosa kami. Kami sadar ya Tuhan, kami adalah umat-Mu yang lemah, yang selalu jatuh ke dalam dosa. Untuk itu ya Tuhan, hapuskanlah semua dosa dan salah kami. Berilah kami anugerah, limpahkanlah rahmat-Mu, sehingga kami dapat merasakan damai-Mu, dan hidup kami terus bergemar dan berbahagia. Di dalam Kristus penebus kami berdoa. Amin. Terimalah berita anugerah yang dicatat di dalam Mazmur 145 ayat 8-9 yang berbunyi demikian. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya.
Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Pada Allah. Tuhan sudah memperdamaikan dirinya dengan kita. Sekarang saling berdamailah di antara kita. Damai Tuhan besertamu. Dan besertamu juga. Di sini, Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Roh Kudus, kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan, ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Roh Kudus, kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan, ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan, ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Dengan kuasa Allah Maha Tinggi, dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Sebentar lagi kita akan bersama mendengarkan firman-Nya. Mari kita berdoa, memohon pimpinan dan pertolongan Roh Kudus. Kami sudah membuka hati kami ya Tuhan. Saat ini kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus, bekerjalah atas kami, sehingga kami dimampukan untuk mengerti, sekaligus dimampukan untuk melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan, tolonglah hamba-Mu. Hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu ini Engkau topang dengan Roh-Mu yang kudus.
Engkau berikan hamba-Mu ini kekuatan, kesehatan, dan hikmat, sehingga hamba-Mu boleh menguraikan sabda kebenaran firman-Mu dengan baik, dengan jelas, dapat dimengerti oleh segenap jemaat, dan tentunya firman yang diuraikan oleh hamba-Mu ini boleh seturut dengan kehendak Tuhan. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami sudah siap untuk mendengarkannya. Di dalam Kristus Sang Firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudaraku, bacaan firman Tuhan pada kesempatan pagi hari ini diambil dari Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Matius pasal 14 ayat 13 sampai 21 yang berbunyi demikian. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi, dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi, supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Tidak perlu mereka pergi. Kamu harus memberi mereka makan." Jawab mereka, "Yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan." Yesus berkata, "Bawalah kemari kepadaku." Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput, dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya, lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang yang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa 12 bakul penuh. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah kita semua yang memelihara firman Tuhan dan yang melakukannya. Haleluya. Saudaraku, tentu kita tidak asing dengan kalimat arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Ya, itu semua karena pada setiap akhir ibadah seringkali pelayan firman menyampaikannya, dan kita sebagai umat akan menjawab, kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Nah, saudara, tentu formula tersebut dibuat tidak asal dibuat dan hanya sebagai pemanis ibadah saja. Tidak, saudara.
Sebab formula arahkanlah hatimu kepada Tuhan, itu semua dibuat sengaja diletakkan di bagian pengutusan dengan tujuan untuk meneguhkan umat di dalam menjalankan tugas perutusan dari Tuhan. Ya, seperti yang telah kita ketahui bersama, menjalankan tugas perutusan, apalagi perutusan dari Tuhan, itu tidak mudah. Tak dapat kita pungkiri, di dalam menjalani kehidupan di dunia ini ada banyak sekali godaan, ada banyak sekali cobaan. Nah, cobaan dan godaan tersebut seringkali membuat kita sebagai umatnya mulai tidak lagi mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Ya, misalnya saja, kita justru lebih sering mengandalkan kekuatan diri kita sendiri. Dan sebaliknya, kita mulai mengecilkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Juga seringkali kita lebih mengandalkan kemampuan teman, saudara, kenalan, ataupun koneksi dibanding dengan mengandalkan Tuhan. Dan bahkan saudaraku, yang lebih ironis lagi, ada juga orang-orang yang malah mengandalkan hal-hal supranatural, ilah-ilah lain, yang tentu hal tersebut begitu mendukakan hati Tuhan. Nah, maka dari itu saudara, pada minggu ini kita diingatkan kembali untuk senantiasa mengarahkan hati sekaligus mengarahkan hidup kita kepada Tuhan. Percayalah saudaraku, Tuhan selalu dan selalu menanti umatnya untuk terarah kepadanya. Nah, lantas saudara, bagaimana caranya agar kita senantiasa mengarahkan hati dan hidup kita kepada Tuhan? Bagaimana caranya? Ya, kita pada pagi hari ini akan belajar dari bacaan Matius 14 ayat 13 sampai 21. Saudara, perikop yang terdapat di dalam Matius 14 ayat 13 sampai 21 ini adalah perikop yang begitu terkenal. Bahkan saya yakin seyakin-yakinnya anak sekolah minggu juga pasti mengenalnya. Karena perikop yang kita renungkan pada pagi hari ini mengisahkan apa Bapak Ibu? Mengisahkan tentang apa? Tentang Yesus yang memberi makan 5.000 orang hanya dengan menggunakan apa? 5 roti dan 2 ikan. Namun saudaraku, tidak sedikit dari antara kita yang hanya berfokus pada mujizat pemberian makan 5.000 orang yang dilakukan oleh Yesus. Ya, tentu hal tersebut tidak keliru. Karena realitanya hanya dengan menggunakan media 5 roti dan 2 ekor ikan, Yesus bisa memberi makan 5.000 orang lebih, bahkan sampai sisa berapa? 12 bakul. Sungguh sebuah mujizat yang begitu luar biasa. Tetapi saudaraku, kali ini kita akan mencoba memfokuskan perhatian kita pada titik yang lain, titik yang mungkin sedikit berbeda, yaitu pada instruksi yang diberikan oleh Yesus kepada para murid. Kira-kira instruksi yang mana, saudara? Ya, ada 2 instruksi yang diberikan Yesus kepada para murid. Kita akan belajar satu persatu. Yang pertama, di ayat 16. Di sana Yesus berkata, "Kamu harus memberi mereka makan." Waduh. Para murid diberi tanggung jawab yang begitu besar. Memberi makan 5.000 orang lebih. Karena tidak termasuk para wanita dan juga anak-anak. Aduh, gimana ini saudara? Padahal
bukankah orang banyak tersebut datang dan mengikut Yesus atas kemauan mereka sendiri, dan mereka berkumpul ya tanpa paksaan sama sekali. Bahkan jika kita mencermati dengan detail kisah kita ini, pada saat itu sebenarnya Yesus akan cuti sejenak dari pelayanannya setelah dia mendengar bahwa saudaranya Yohanes telah dipenggal kepalanya oleh Herodes. Saudara, kita akan lihat ayat 13. Di ayat 13 dikatakan, setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Ya, setelah Yesus mendengar berita itu, berita tentang bagaimana Yohanes ya sudah mati, dipenggal kepalanya oleh Herodes. Jadi pada saat itu kita bisa membayangkan betapa sedih hati Yesus atas kepergian saudaranya Yohanes. Apalagi kematiannya adalah kematian dengan cara yang tragis, dengan cara yang begitu mengerikan. Sehingga memang sangat wajar Yesus memutuskan untuk cuti, ya, untuk rehat sejenak dari pelayanannya, menenangkan diri sejenak, dan nanti jika dirasa sudah memungkinkan, ia bisa melanjutkan pelayanannya kembali. Nah, tetapi saudara, agaknya sulit bagi Yesus untuk mendapatkan kesempatan tersebut. Sulit bagi Yesus untuk rehat sejenak. Sulit bagi Yesus untuk cuti sejenak, sebab orang banyak terus dan terus saja mencarinya. Nah, kira-kira bagaimana sikap Yesus? Apakah ia tidak mau menemui orang banyak karena saat itu dia memang butuh istirahat? Ya, istirahat baik fisiknya maupun pikirannya maupun mentalnya. Ternyata tidak, saudaraku. Justru di ayat 14 dikatakan, ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Ya, saudara, Yesus tetap menerima mereka. Sekalipun ya keadaan Yesus pada saat itu begitu lelah. Nah, tetapi permasalahannya sekarang adalah mengapa justru para murid yang harus bertanggung jawab? Sudah melayani mereka dengan pengajaran, ya, dengan penyembuhan, itu saja sudah bagus. Mari saudara kita membayangkan sejenak. Ketika mungkin suatu saat kita antri di sebuah rumah sakit, nah, apalagi kalau pakai BPJS, ya, antrinya begitu panjang. Dari cerita orang-orang yang saya kenal, ya, yang punya pengalaman, ya, berobat ke rumah sakit dengan BPJS, mereka bercerita, mereka datang ke rumah sakit, ya, pagi-pagi benar, ya. Subuh mereka sudah sampai di rumah sakit. Lalu sampai menjelang sore mereka baru terlayani. Nah, kira-kira saudara, dalam situasi yang seperti itu, kalau kita lapar, siapa yang bertanggung jawab? Ayo. Siapa, Bapak Ibu? Apa pihak rumah sakit yang kemudian bertanggung jawab memberi kita makan? Ya, direkture datang, gluk. Waduh, melasi ya kae pasiennya pada durung mangan. Ayo, dimpani kae pasien-pasiennya. Gitu enggak kira-kira? Ya, kalau kita lapar, ya, kita pasti cari makan sendiri. Ya, entah sangu dari rumah atau jajan di kantin rumah sakit, ya, atau jajan di warung-warung di sekitar rumah sakit, pokoknya. Ya, kita pasti mengusahakannya sendiri.
Tidak mungkin pihak rumah sakit memberikan layanan makanan gratis kepada kita. Lawong, kita ke rumah sakit juga atas kehendak kita sendiri. Ya, bukan disuruh apalagi dipaksa oleh pihak rumah sakit. Jadi, ya kita pasti bertanggung jawab atas kebutuhan-kebutuhan kita sendiri. Nah, tetapi saudaraku, sekali lagi dalam kasus Yesus ini, lah kok malah para murid yang suruh bertanggung jawab? Ya, bagaimana ini? Ya, orang banyak itu datang sendiri, ya, malah jane ngerusui Yesus. Yesus mau cuti, jadi ora bisa, ya. Tapi ini para murid justru suruh bertanggung jawab. Nah, gimana ini, saudara? Ya, jawabannya adalah arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Karena apa? Karena Dialah yang meminta kita untuk melakukan kehendak-Nya. Ya, semula para murid memang enggan untuk melakukan apa yang dikehendaki oleh Yesus. Keengganan mereka terlihat dari sikap mereka yang dicatat di ayat 15. Guru, tempat ini sunyi, sepi, jauh dari mana-mana. Dan sekarang hari sudah mulai malam, sudah mulai gelap. Sudah, suruh saja orang banyak itu pergi supaya mereka dapat cari makan, ya, di desa-desa terdekat. Namun saudaraku, kembali Yesus meminta mereka untuk bertanggung jawab. Lihatlah saudaraku apa yang dikatakan oleh Yesus di ayat 16. Tidak perlu mereka pergi, kamu yang harus memberi mereka makan. Jadi saudaraku, sekali lagi, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Tanpa kita mengarahkan hati kepada Tuhan, jelas kita tidak mungkin bersedia untuk melakukan kehendak-Nya. Apalagi kadang kehendak Tuhan itu sering berbenturan dengan kepentingan-kepentingan kita. Ya, kehendak Tuhan seringkali berbenturan dengan ego kita yang begitu tinggi. Sehingga jelas akan sulit bagi kita untuk mau dan mampu untuk melakukan kehendak Tuhan. Oleh sebab itulah, mari mulai saat ini arahkanlah hati kita kepada Tuhan. Karena dengan mengarahkan hati kita kepada Tuhan, kita pasti mau dan mampu untuk melaksanakan kehendak Tuhan. Amin. Ya, itu instruksi yang pertama. Instruksi Yesus yang kedua yang dicatat di dalam ayat 18. Bawalah kemari kepadaku. Itu instruksi yang kedua. Bawalah kemari kepadaku. Saudara, apa yang Yesus minta dibawakan oleh para murid? Apa? 5 roti dan 2 ikan. Sebab di ayat 17 para murid berkata, yang ada pada kami hanya 5 roti dan 2 ikan. Ya, 5 roti dan 2 ikan yang ada pada mereka diminta oleh Yesus untuk dibawa kepadanya. 5 roti dan 2 ikan tentu adalah makanan yang sederhana, tetapi sekaligus juga mustahil untuk diberikan kepada orang dengan jumlah 5.000 orang lebih. Nonsen. Coba ini para seksi konsumsi. Ya, ada Bu Atalia, ada Bu Rina, ya. Kira-kira ya gereja ulang tahun, ngundang orang enggak usah 5.000, ngundang orang 500 saja. Dan majelis hanya sedia 5 roti dan 2 ikan. Bisakah? Nonsen, ya. Tetapi ini justru Yesus ya meminta 5 roti dan 2 ikan untuk memberi makan 5.000 orang. Sehingga sungguh
para murid begitu pesimis. Bagaimana mungkin makanan yang hanya terdiri 5 potong roti dan 2 ekor ikan dapat untuk memberi makan 5.000 orang lebih? Secara logika, 5 potong roti ya dan 2 ekor ikan itu hanya cukup untuk makan berapa orang? 5 roti, 2 ikan, kira-kira hanya cukup untuk makan berapa orang? Ya mungkin 3-4 orang. Bahkan mungkin kalau yang makan saya, Pak Dapot, ya, Pak David, ya, Koyayan gitu ya, orang sedeng, ya, 5 roti 2 ikan ya dimakan dewek, gitu ya, dimakan sendiri hanya untuk 1 orang, gitu ya. Nah lantas saudara, bagaimana ini? Ya bagaimana? 5 roti 2 ikan untuk 5.000 orang. Bagaimana ini? Kembali jawabannya, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Ya memang secara logika tidak mungkin 5 potong roti dan 2 ekor ikan cukup. Secara logika, secara akal, ya nonsen. Namun kembali sampai pada titik ini kita diajak untuk belajar mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Dengan demikian maka ada satu kepatuhan untuk mengarahkan diri kita sepenuhnya kepada apa yang Tuhan kehendaki. Dan hasilnya kita semua tahu. Ketika para murid taat sepenuhnya kepada Yesus dan mereka sungguh-sungguh mengarahkan hati dan hidup mereka kepada Yesus, apa yang terjadi? Mujizat terjadi. Ya, 5.000 orang lebih terpenuhi makannya hanya dengan melalui 5 potong roti dan 2 ekor ikan. Dan bahkan yang lebih luar biasa lagi sampai sisa 12 bakul. Saudaraku yang terkasih, dari kedua instruksi yang diberikan Yesus yang sudah kita pelajari bersama tadi, sungguh kita diminta untuk senantiasa mengarahkan hati dan hidup kita sepenuhnya dan juga seluruhnya kepada Tuhan. Apalagi hari-hari belakangan ini, ya, hari-hari yang penuh dengan kesusahan, di mana pandemi COVID-19 masih belum berlalu. Sungguh kita perlu untuk senantiasa mengarahkan hati dan hidup kita hanya kepada Tuhan. Sudah banyak orang yang tumbang di masa-masa kesusahan ini. Sudah banyak orang yang pada akhirnya terpuruk dalam keputusasaan, bahkan sudah sampai apatis hidupnya. Nah, sebagai anak-anak Tuhan, tentu kita tidak boleh bersikap seperti mereka. Apalagi jelas dalam masa-masa kesusahan seperti ini pun kita masih memiliki tugas perutusan mengabarkan kabar baik dari Tuhan. Bagaimana mungkin kita dapat mengabarkan kabar baik dari Tuhan jika diri kita sendiri jatuh dalam keterpurukan? Maka dari itulah saudara, mengarahkan hati dan hidup kita kepada Tuhan sangat penting dan harus kita lakukan. Dengan demikian apa dan bagaimanapun keadaan kita pada saat ini, kita masih mau dan mampu untuk melaksanakan kehendak Tuhan. Bahkan dengan mengarahkan hati dan hidup kita kepada Tuhan, kita boleh memiliki pengharapan yang mungkin orang lain tidak miliki. Karena terkadang secara logika manusia itu mustahil alias nonsen. Namun bagi kita, anak-anak Tuhan, kita mengimani sekaligus mengamini bahwa tidak
tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ya saudara, Dia pasti buka jalan. Bahkan ketika semuanya sudah tidak ada jalan, Dia pasti akan mengulurkan tangan ketika kita sudah angkat tangan. Dan semuanya itu pasti akan terjadi ketika kita telah sungguh-sungguh mengarahkan hati dan hidup kita kepada Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Saat teduh bagi kita. Di sini, Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Roh Kudus, kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan, ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Roh Kudus, kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan, ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan, ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Dengan kuasa Allah Maha Tinggi, dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jemaat, saya undang untuk berdiri. Bersama dengan umat Tuhan di segala tempat dan abad, marilah kita mengucapkan pengakuan iman kita. Hendaknya setiap orang berkata, "Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus,
disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula di antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Persilakan duduk kembali. Mari saudaraku, kita menaikkan doa-doa syafaat kita. Kami bersyukur Tuhan untuk firman yang boleh kami dengar pada kesempatan pagi hari ini. Firman yang begitu lembut, firman yang menguatkan kami, tetapi sekaligus firman yang begitu keras menegur kami. Firman-Mu ya Tuhan sungguh sudah mengajari kami untuk senantiasa mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Dengan demikian, maka akan membuat kehidupan kami terus tertuju kepada Tuhan. Kami boleh terus melakukan segala kehendak Tuhan. Bahkan dalam keadaan apapun juga, termasuk dalam keadaan paling terpuruk sekalipun, kami boleh tetap memiliki pengharapan, karena hati kami, hidup kami semuanya terarah kepada Tuhan. Dengan demikian, kami boleh percaya sekaligus mempercayakan hidup kami seluruhnya dan seutuhnya kepada Tuhan. Dengan demikian Tuhan, mungkin kami merasa sebagai manusia tidak mungkin atau nonsen, tetapi dengan kami mengarahkan hati dan hidup kami kepada Tuhan, kami percaya bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ketika semua orang berkata tidak ada jalan, Tuhan buka jalan. Ketika kami sudah angkat tangan menyerah, Tuhan akan mengulurkan tangan menolong kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, firman yang betul-betul indah, firman yang betul-betul menguatkan kami. Saat ini Tuhan, kami mau menaikkan syafaat kami. Tak jemu-jemunya kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit, terkhusus untuk Bapak Dr. Broto. Tuhan tolonglah, Tuhan kasihanilah Bapak Dr. Broto, memberikan kekuatan, memberikan semangat, dan kami percaya Tuhan pasti akan memberikan yang terbaik bagi beliau. Juga untuk saudara-saudara kami yang lain yang sakit, yang tidak bisa kami sebut satu persatu. Juga saudara-saudara kami yang sakit karena terpapar virus COVID-19, kiranya Tuhan juga menolong mereka. Tuhan yang akan menjamah mereka, Tuhan yang akan memulihkan dan menyembuhkan mereka. Kami pun berdoa ya Tuhan untuk orang tua kami, di mana fisik mereka lemah karena usia lanjutnya. Kami berdoa untuk Ibu Hadiahwati, untuk Ibu Ginwa, untuk Ibu Tan Cwisi, untuk Ibu Popi, untuk Bapak Pratikno, Bapak Taruno, Bapak Dirman, dan juga Ibu Sitinjak. Juga saudara-saudara kami yang saat ini memasuki usia lanjut yang tidak bisa kami sebut satu persatu. Tuhan, tolonglah mereka, sehingga walaupun fisik mereka lemah, tapi Tuhan tetap memberikan kekuatan. Iman mereka kiranya Tuhan teguhkan. Juga untuk saudara-saudara kami yang saat ini mengalami berbagai pergumulan hidup, Tuhan juga hadir di tengah-tengah pergumulan hidup mereka.
Tuhan yang akan memberikan jalan keluar bagi mereka. Kami berdoa ya Tuhan untuk gereja-Mu. Engkau tahu keberadaan gereja-Mu, di mana sampai hari ini kami masih melakukan ibadah online Tuhan. Tentu ada begitu banyak keterbatasan, apalagi dengan sumber daya manusia maupun fasilitas yang ada begitu terbatas Tuhan. Biarlah melalui keterbatasan ini, gereja-Mu di tempat ini Tuhan boleh tetap memberikan yang terbaik. Engkau juga yang akan memberkati segenap jemaat, supaya mereka pun boleh peduli kepada gereja, mau memberikan yang terbaik untuk gereja, sehingga pelayanan-pelayanan di dalamnya, termasuk pelayanan ibadah online ini, kedepannya akan semakin baik. Tuhan, Engkau juga berkati gereja-Mu, supaya dalam keadaan seperti ini pun kami masih boleh berbagi kasih kepada sesama kami. Sebab itu, tolonglah kami. Tuhan, kami pun mau berdoa untuk negara dan bangsa kami. Kiranya Engkau juga tetap menyertai negara dan bangsa kami, secara khusus di dalam penanggulangan pandemi COVID-19 ini. Biarlah pemerintah boleh terus berupaya untuk menanggulangi pandemi ini Tuhan, sehingga dalam waktu yang tidak lama vaksin sudah boleh diketemukan, obat-obatan untuk mengobati para korban yang terpapar pun juga bisa diketemukan, sehingga pandemi COVID-19 ini boleh segera berlalu dari negeri kami dan juga dari dunia ini. Tuhan, kami mau menyerahkan Bapak Presiden Joko Widodo sebagai pemimpin negeri ini. Biarlah Tuhan berkati, sehingga beliau boleh memimpin negeri ini dengan taat dan kasih kepada Tuhan. Tuhan, inilah seru doa kami, yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajari kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara-saudara, marilah kita bersukacita dan menyatakan syukur karena Tuhan mempercayakan kita untuk membagikan kasih-Nya pada yang lain. Saat ini kita diajak untuk memberikan persembahan dengan mengingat firman-Nya yang terdapat dalam Mazmur 50 ayat yang ke-23 yang berbunyi, "Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan Aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya."
Saat ini kita diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan melalui beberapa alternatif seperti tayangan berikut ini. Saya undang saudara untuk bangkit berdiri. Mari kita berdoa. Sungguh kami bersyukur kalau kami memiliki Tuhan yang luar biasa besar, yang lebih besar dari setiap permasalahan kami, dari setiap pergumulan kami. Kalau kami saat ini ada, itu juga karena kasih-Mu yang luar biasa yang boleh kami rasakan. Kami juga bersyukur untuk setiap berkat-berkat yang Tuhan senantiasa curahkan dalam kehidupan kami. Oleh karena itu Tuhan, saat ini kami membawa persembahan, itu ada sebagai ungkapan syukur kami dan ungkapan terima kasih kami. Biarlah persembahan kami ini pun boleh dipakai Tuhan, dilayakkan Tuhan untuk pekerjaan-pekerjaan dan pelayanan-pelayanan, khususnya bagi jemaat GKI Pemalang. Dan terus Tuhan berkati setiap kami, pakai kami Tuhan, anak-anak-Mu untuk menjadi berkat bagi banyak orang, untuk menjadi jawaban doa. Dibiarlah nama Tuhan semakin dipermuliakan melalui kehidupan kami. Amin. Ingat akan nama Yesus, Kau yang susah dan sedih. Nama itu menghiburmu, mana saja kau pergi. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, suka surga yang bakal bawa
Tuhan Yesus, itulah perisaimu. Bila datang pencobaan, itu yang menolongmu. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, suka surga yang bakal. Sungguh agung nama Yesus, hati kita bergema bila kita dirangkulnya, sukacita pun besar. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, suka surga yang bakal. Bila mendengar namanya, baiklah kita menyembah dan mengaku Dia Raja kini dan selamanya. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, suka surga yang bakal. Saudaraku, saat ini kita masih menjalani kehidupan di dalam dunia yang carut-marut. Sehingga jika kita tidak mengarahkan hati kepada Tuhan, maka kita bisa terjatuh bahkan tenggelam dalam putaran arus dunia yang mencelakakan kita. Oleh sebab itu, mari terus ingat akan nama Tuhan. Arahkanlah hati saudara senantiasa kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Sekarang terimalah berkat Tuhan yang akan senantiasa memampukan saudara mengarahkan hati kepadanya. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu kembali. Kasih Kristus mengawali. Tuhan Allah beserta engkau. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Ibadah online pada pagi hari ini telah selesai. Selamat hari Minggu, selamat berlibur. Tetap jaga kesehatan. Tuhan memberkati.